Saya pikir Pak Anies bisa menerima ini sebagai seorang kesatria, sebagai seorang gentleman. Gak usah menang atas namakan rakyat. Orang gak semua kok bakal milih Anda. Gak semua pilih Pak Ganjar juga. Karena enak banget. Apa-apaan, dia kira dia siapa? Anda kira Anda siapa Pak Anies? Anda kira tuh Anda siapa? Dengan enaknya mengatur, kami akan bawa 1.000 pengacara. Kami menuntut pemilu 2 kali. Kita ulang pemilu 2 kali. Gak masuk akal, bener-bener gak bisa. Itu bukan, Anda bener-bener tidak pantas disebut sebagai negarawan. Sama sekali kali ini tidak pantas. Semisalnya mereka pakai bener-bener, semisalnya ya, tolong tangkap kata-kata ini. Semisalnya mereka bener-bener menang dengan cara yang murni. Pak Prabowo menang dengan cara yang murni. Berarti kita memfitnah dia loh. Nambah dosa lagi loh. Dan ingat, pemilu ini diadakan, KPU ini keputusannya ada pas lagi ada di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Kalau semisalnya Pak Prabowo menang dengan cara seperti itu, dengan cara yang jujur, semisalnya, saya kutip sekali lagi, semisalnya dia jujur, berarti kita yang menuduh ini, berarti kita memfitnah dia. Apa kita nggak berdosa? Apa Pak Anies nggak merasa berdosa, Pak, ngomong kayak begitu? Ada loh beberapa mekanisme pemungutan suara di TPS-TPS tertentu yang dinilai oleh KPU dan Bawaslu ini tidak memenuhi sesuai dengan standar pemilu. Makanya mereka ulang di beberapa tempat. Tapi 100% tetap suara Pak Prabowo tetap menang. Apakah gua sebagai pendukung Pak Ganjar nggak sedih melihat ini? Ya kita sebagai pendukung pasti sedih. Cuman kita sportif, kita punya jiwa sportif. Kenapa? Demokrasi, undang-undang, kita harus hormati. Ada mekanisme hukumnya, tapi bukan pemilu 2 kali. Bukan pemilu 2 kali. Ini Pak Anies ini bener-bener. Aduh, gue kalau biar kalian itu tidak termakan kontaminasi kata-kata Pak Anies yang dilontarkan di depan wartawan. Ini gue ngerasa kayak merasa jijik, bener-bener kayak ngerasa apa ya, merasa enak gitu loh, jijik. Maksudnya ini bener-bener keterlaluan sih. Gue baru baca CNN tadi pagi bahwa Anies menuntut pemilu diulang. Wow. Oke, sebelum itu gue mau kasih tahu. Di sini gue bukan pendukung Pak Wowo, ya. Gue bukan pendukung Pak Prabowo, sama sekali enggak. Gue pendukung Pak Ganjar Mahfud. Dan gue bukan pendukung kubu 02. Sama sekali bukan. Disclaimer itu dulu ya. Sampai bawa 1.000 kuasa hukum. Itu mau geruduk KPK. Sorry. Itu mau menggeruduk gedung KPU. Mau perang, bener-bener perang secara fisik. Atau perang mental. Masalah sengketa pemilu. Itu memang Bawaslu, Badan KPU, mereka memang sudah siapkan, ada tapinya. Itu sebenarnya dan kemenangan mutlak sang presiden lewat pemilu itu sudah diputuskan, dihukumnya lewat undang-undang kita. Dia bilang bahwa akhirnya DKI kembali ke tangan pribumi. Gila. Dan langsung itu jejak digital itu tersebar kemana-mana. Apakah nanti tidak ada efek sampingnya ketika pemilu 2 kali dibuat? Siapa bilang? Apa kalian siap nanti harga-harga tiba-tiba naik tanpa alasan? Harga bensin tiba-tiba naik dalam alasan. Of course, meskipun akan naik juga nanti pada waktunya. Apakah kalian bisa terima itu? Itu bukan anggaran kecil loh untuk mengadakan pemilu sampai ada 2 kali putaran. Lihat sampai sekarang. Apakah ada suara dari PDIP untuk langsung maju? Yang bergerak duluan akhirnya siapa? Pak Surya Paloh dan kawan-kawan, PKS, PKB, mereka yang duluan maju ke Dewan Rapat Paripurna untuk mengajukan hak angket tanpa PDI Perjuangan. Awalnya mereka menunggu lokomotif PDI Perjuangan di depan dan mereka di belakang. Tapi PDI sama sekali nggak bersuara tuh. Mau dengan cara apapun kayak kalian menang. Ingat, yang kalian tanggung jawabin itu nanti ketika nanti kalian udah di liang kubur. Ya, saya mau balik nih ke Pak Anies. Mau sampai kapan Pak narasi-narasi busuk seperti itu Bapak keluarkan? Nuntut pemilu diulang 2 kali. Bawa 1.000 pengacara. Narasi-narasi bodoh. Bener-bener bodoh. Anda tidak pantas orang negarawan ngomong seperti itu.
Mendebarkan apa ya? Mendebarkan kebencian gitu loh. Jadi di kalangan pendukung Anda, lalu pendukung Anda mencoba untuk merasuki orang-orang lain dengan statement-statement Anda yang seperti ini. Kita bongkar sama-sama siapa yang paling kotor atau siapa yang main kotor di pemilu ini. Kalau semua makanya kita akan lihat kekonyolan tiga capres ini nih. Untuk menelanjangi mereka. Loh, politik uang itu sepertinya mereka bertiga udah lumrah kok itu dilakukan. Serangan-serangan fajar itu pasti udah lumrah. Ketika hak angket ini dimulai nanti, bayangin skenario di ruangan itu, mereka bertiga berkecamuk. Ini saya punya bukti ini saya punya bukti ini, saya punya bukti ini. Berantem mereka bertiga. Biar Gibran berbicara, biar Pak Jokowi berbicara, panggil Pak Jokowi. Undang-undangnya bisa. Pemanggilan Pak Jokowi secara paksa kalau sebenarnya Pak Jokowi menolak, bisa. Ada undang-undangnya, bisa dipanggil aparat negara. Aparat negara itu berarti bisa presiden, anak presiden, ketua DPR, ketua siapapun, ketua partai, siapapun dia. Ketika hak angket mengeluarkan surat perintah untuk dipanggil, maka mereka harus datang.